Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, Sobat Inovasi dimanapun Anda berada, saat ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Agroindustri dengan Bapak Mulyana Hadi Pranata STP MSc PhD nih. Nah, seperti apa nih? Apa yang kita kulik nih ya mengenai Pusat Riset Agroindustri. Langsung saja ya kita sapa dulu narasumbernya. Halo, apa kabar nih Pak Mulyana? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya Pak. Pak ini kan Bapak adalah Kepala Pusat Riset Agroindustri nih Pak ya. Mungkin beberapa sahabat inovasi ini ingin tahu nih Pak, apa sih itu Pusat Riset Agroindustri Pak? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih. Baik. Terima kasih Bu Santi. Jadi kami Pusat Riset Agroindustri adalah bagian dari Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kami mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan riset dan inovasi di bidang agroindustri. Jadi kita tahu bahwa produk pertanian ini kan bersifat perishable ya, mudah rusak, kemudian juga mutunya tidak terstandar, kemudian juga dari segi nilai tambahnya masih sangat rendah. Nah, karena itu kami berkeyakinan dengan kita melakukan riset dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing, ini tentu saja akan meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Oke, ini kurang lebih seputar dari agroindustri tadi ya Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini Pusat Riset Agroindustri itu sendiri sudah ada sejak tahun berapa nih Pak? Ya, jadi Pusat Riset Agroindustri sendiri dibentuk ya, adanya itu sekitar bulan April tahun 2022. Jadi 2022. Jadi baru mungkin ya kurang lebih 2 tahun lah mungkin ya. Jadi masih sangat muda karena kita memang dari berbagai entitas ada lembaga riset yang ada di Indonesia. Dengan peraturan yang ada, semua peneliti dari berbagai entitas seperti LIPI, kemudian dari misalkan BPPT, Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga Penerbang Antariksa, itu harus bergabung ke BRIN. Demikian juga dari para peneliti yang berasal dari kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kelautan, Perikanan, semua harus bergabung. Nah, kami di Pusat Riset Agroindustri ini yang mempunyai kepakaran di bidang agroindustri dari semua entitas itu berkumpul di kami. Sehingga di kami ini ada sekitar 167 riset yang terdiri dari sekitar 6 profesor riset, kemudian ada sekitar 40 doktor, kemudian sekitar 70-an S2 dan sisanya sekitar 35 mungkin S1 ya. Jadi lumayan banyak ya di kami sekitar 167 ya periset yang terdiri dari peneliti dan prekayasa. Jadi ini sahabat inovasi berdirinya saja ya Pak yang Ya. hanya baru di tahun 2022 nih, tapi sudah disebutkan nih tadi, sudah disinggung oleh Pak Mulyana bahwa isinya nih memang orang-orang yang sudah luar biasa di bidangnya ya Pak. Bahkan tadi ada yang profesor riset sampai yang peneliti periset-periset baru yang lulusan muda ya Pak ya, baru di S1 ya Pak. Semuanya ini lengkap ya Pak untuk di Pusat Riset Agroindustri sendiri ya. Ya, ya alhamdulillah di kami memang walaupun memang baru tetapi sebetulnya para peneliti agroindustri itu kan memang sudah lama ya ada di berbagai kementerian, ada di berbagai lembaga sehingga tidak terlalu sulit ya mengumpulkan para peneliti atau rekayasa agroindustri itu. Yang agak sedikit sulit itu adalah
menyamakan persepsi dengan kultur yang baru ya. Karena Betul. saya yakin kultur dari berbagai entitas itu kan berbeda-beda. Nah, Mhm. sekarang kami dituntut untuk mengikuti kultur yang baru, kultur BRIN ya. Mhm. Jadi seperti itu, Bu. Eh, jadi di Pusat Riset Agroindustri sendiri memang saat ini harus bisa menyesuaikan ya para perisetnya tantangan-tantangan, tidak hanya output ya, tetapi juga diharapkan nantinya bisa mencapai outcome dan impact Bu, untuk terkait risetnya. Baik nih Mbak, kita penasaran juga nih sahabat inovasi. Jadi kan, kalau mungkin ada bocoran nih Pak, riset-riset yang sedang happening atau sedang diunggulkan di tahun ini nih apa nih Pak? Ya, kami ini kan memang punya sekitar 9 kelompok riset ya Bu ya, Mhm. 9 kelompok riset, jadi sebelum kita beranjak ke apa yang paling apa yang terkenal lah atau paling excellent Dijagokan ya? lah gitu kan Mhm. ya. Jadi setiap kelompok riset itu punya apa ya, andalannya masing-masing nih. Betul. Jadi misalkan kalau sekarang di penanganan produk segar ya, di kelompok riset. Nah, kami di penanganan produk segar itu bagaimana reduksi losis. Nah, kemudian terkait riset penanganan untuk pengolahan produk antara ya. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan produk-produk yang ada di masyarakat ini bisa kita gunakan untuk industri. Misalkan kita pemanfaatan ekstraksi untuk dari jahe ya, ginger roll gitu kan ya, kemudian kita gunakan untuk produk-produk kesehatan. Nah, kemudian mungkin tadi ya kalau ini 9 ya, jadi ada produk dari pati, pengolahan produk hilir gitu, kemudian nilai tambah, penanganan dan standarisasi produk akhir, kemudian untuk pengembangan pati agroindustri dan sistem produksi dan manajemen agroindustri. Mungkin yang paling saat ini ya yang menurut saya ada terkait dengan riset terkait dengan pengembangan pati agroindustri. Mhm. Jadi kalau dari komoditas sagu yang saat ini dari sekian puluh ribu hektar yang sekarang dimanfaatkan itu kan baru sekitar 6% Bu. Nah, dari 6% itu sekarang kami ada memang dilakukan riset terkait dengan misalkan sagu untuk pangan ya, Mhm. misalkan untuk noodles, tetapi tidak hanya itu gitu kan. Kami juga kembangkan dari sagu ini kemudian bisa menjadi produk untuk farmasi, Bu. Jadi bahan kita sebutnya excipient. Jadi kalau ibaratnya gini, Bu, kalau satu tablet yang untuk obat sakit kepala itu misalkan parasetamolnya itu 500 miligram ya. Mhm. Sebetulnya komponen yang terbesarnya itu tepungnya itu adalah bahan dari pati ya. Nah, patinya itu pati yang harus modifikasi. Nah, saat ini pati modifikasinya itu impor, Bu. Jadi impornya dan bahan dasarnya biasanya dari kentang ya atau bahan-bahan lainnya, tetapi tidak hanya patinya, tapi memang harus dimodifikasi. Nah, riset kami insya Allah bisa mengembangkan pati dari sagu ini bisa sama dengan benchmark atau dengan contoh yang ada di luar negeri dengan kualitas yang sama, tetapi harga yang berbeda. Mhm. Nah, ini kita lakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta gitu kan ya. Kemudian ada juga penelitian bagaimana dari pati sagu ini untuk pati industri, Bu. Jadi di kami juga mengembangkan kerjasama dengan salah satu BUMN untuk mengembangkan eh, proses pati untuk drilling stage. Jadi kalau industri pengeboran migas ini kan ada ketika mengebor minyak gas itu ada sekitar 8 sampai 10 komponen. Nah, ini satu persatu komponennya itu mudah-mudahan yang awalnya impor, nah ini bisa dikurangi. Jadi kalau ibaratnya ya sekarang yang SSG itu sodium untuk salah satu bahan ya Mhm. untuk pengeboran minyak gas itu 1
satu sumur itu mungkin membutuhkan sekitar 15 ton dan 20 ton. Nah, ini kita bisa gunakan dengan teknologi riset dan inovasi yang kami lakukan. Jadi mungkin itu yang sekarang lagi tren, tapi ya sebenarnya dari setiap kelompok riset ada jagoannya masing-masing, Bu, ya. Ada yang coating ya, bagaimana menghasilkan teknologi untuk memperpanjang buah, itu kan umur simpan buah-buahan. Kemudian ada juga riset bagaimana dari abu boiler sawit diubah menjadi pupuk biosilika, kemudian proses lanjut bisa menjadi industri alas kaki yang biodegradable. Kemudian ada riset yang kami lakukan dari nata de coco jadi kulit sintetis gitu kan, yang kualitasnya hampir sama dengan kualitas kulit gitu kan, kulit asli dari binatang gitu. Jadi insya Allah sih selalu ada ya riset dan inovasi yang kami lakukan. Baik nih sahabat inovasi, tentunya sudah teknologi yang luar biasa semuanya yang diceritakan oleh Pak Mulyana nih, tapi tentunya itu semua ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat ya Pak ya, tujuannya adalah tentunya bisa juga meningkatkan perekonomian juga ya Pak ya. Nah, ini tentunya membuka peluang kerjasama ya Pak ya, tidak hanya merupakan pusat riset agroindustri saja nih, tentunya juga bisa dilakukan kerjasama ya Pak. Tadi kan sempat disinggung Pak Mulyana, ada dari pihak swasta juga ya Pak ya. Nah mungkin kalau bagi pihak swasta yang ingin melakukan kerjasama di segi bisnis, bisa meninggalkan komen di link YouTube kita nih, atau juga yang ingin bekerja sama secara risetnya ya Pak ya, nanti bisa meninggalkan komen di link YouTube kita, nanti akan dijawab oleh Pak Mulyana dan tim nih tentunya. Pak, ini kan tadi yang Bapak sebutkan tadi sempat disinggung ada 9 apa tuh Pak? Kelompok 9 riset. kelompok riset ya Pak ya. Ya. Tentunya itu dari berbagai macam kepakaran ya Pak ya. Kepakarannya agroindustri, Bu. Agroindustri. Agroindustri, cuma nanti ada fokusnya ke agroindustri itu Turunannya ke lagi salah ya? satu yang paling difokuskan gitu. Semuanya ini kan memang terkait dengan agroindustri ya. Penanganan segar, pengolahan produk antara, pengolahan produk derivatif, produk hilir, nilai tambah produk samping gitu kan. Kemudian pati ya, itu kan semuanya bagaimana dari produk pertanian yang biasa-biasa saja kita melihat menjadi sesuatu yang luar biasa dengan nilai tambah yang tinggi gitu. Jadi kita melihat sekarang para peneliti kami, para perekayasa kami melihat produk pertanian itu apapun gitu kan, itu saya harapkan itu bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Mau tadi sagu, kemudian nanti sawit, kemudian ada jagung, ada beras gitu kan ya. Semua harus ditingkatkanlah nilai tambahnya dan daya saingnya. Jadi semua produk diharapkan mempunyai keunggulan masing-masing. Mungkin seperti itu, Bu. Oke nih sahabat, tentunya tadi itu ya Pak, setiap bahan bakunya tersebut bisa memiliki nilai tambah ya Pak ya. Ya. Dari setiap bahan baku seperti yang Bapak Atau sebutkan untuk kan ada diolah sagu gitu, untuk Bu. diolah kembali ya Pak. Ya. Tentunya juga kan jangan sampai kita impor ya Pak ya. Betul, Sementara kita memiliki SDM yang cukup mumpuni nih dalam mengolah bahan baku tadi ya Pak ya. Ya. Sehingga bisa kita pakai sendiri menjadi produk unggulan kita juga ya Pak ya. Ya, betul Bu. Kan sebetulnya Presiden kita ya Pak Jokowi kan hilirisasi ya produk-produk tambang ya sebetulnya ya. Jadi dari misalkan kalau sekarang ini dari tembaga, kemudian dari untuk bahan baterai gitu kan ya, nikel dan lain sebagainya. Nah, produk pertanian pun ini sangat penting untuk dihilirisasi ya, sangat-sangat penting karena kalau kita hanya melihat dari selain produksi ya, tentu saja produksi sangat penting juga ya, produksi bagaimana padi hasil produksinya harus mencukupi, kemudian jagung dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat dari kacamata agroindustri, kalau semua produk pertanian itu bisa diolah, kemudian bisa ditingkatkan nilai tambahnya, tentu saja kan ujung-ujungnya nanti akan ke petani lah manfaatnya itu. Baik itu manfaat yang secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung ya. Jadi mungkin
Kalau dulu misalkan sagu, misalkan pati sagu yang saat ini misalkan bisa sekilo misalnya 10.000 gitu. Kalau misalkan bisa digunakan ternyata banyak sekali manfaatnya, tentu saja kan harganya bisa naik kan gitu kan. Akhirnya eh, pembelian sagunya juga akan lebih mahal lah dari apa istilahnya dari harga yang saat ini ada gitu. Jadi seperti itu Bu yang diharapkan lah ke depannya. Tapi tentunya juga kalau dari segi ekonominya bisa menstabilkan harga juga ya Pak? Kan biasanya kalau lagi panen harga bisa turun ya Pak. Betul Kalau Bu. dengan adanya produk-produk turunan atau yang diolah sedemikian rupa tadi kan dia harganya bisa stabil ya Pak ya? Bahkan cenderung bisa naik karena tadi memiliki bisa diolah Ya. menjadi nilai tambah tertentu ya Ya. Pak? Ya betul Bu. Jadi kan ada produk yang apa yang ada produk yang istilahnya tuh bahan pokok ya Bu ya. Mhm. Ada yang produk-produk pertanian yang bukan bahan pokok ya. Nah, kalau yang tadi untuk yang produk pertanian bahan pokok ya seperti misalkan cabe lah misalkan ya, penelitian cabe. Ini kan kita riset bagaimana coating ya misalkan teknologi coating memperpanjang umur simpan sehingga jika kita bisa simpan produk dalam keadaan segar, otomatis harganya kan bisa lebih stabil ya, Mhm. lebih lebih terkendali lah gitu kan ya dari teknologi. Kemudian eh, misalkan bagaimana kita menyimpan buah mangga misalkan ya. Kalau mangga saat ini disimpan hanya mungkin 2 minggu gitu kan ya. Kemudian ketika kita teknologi penyimpanan bisa 1 bulan, tentu saja kan ini juga akan lebih memperpanjang rantai pasok ya, Betul. memperpanjang jangkauan Mhm. pasar dari para petani gitu kan ya, Mhm. para pedagang buah-buahan gitu. Seperti itu Bu. Jadi Mmm. lebih ke arah kita bisa menstabilkan harga ya yang untuk bahan pokok, tapi sekaligus juga kita kalau kalau meningkatkan nilai tawar dari petani gitu ya Betul. untuk produk-produk yang kalau sagu kan sebetulnya bukan makanan pokok ya gitu kan, Mhm. bukan makanan pokok Mhm. kita, tetapi kita bisa meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari sagu itu yang misalkan saat ini misal ya inferior gitu kan menjadi sesuatu yang lebih superior karena memiliki berbagai macam fungsi yang dibutuhkan oleh industri dan oleh masyarakat. Seperti itu Bu. Ini tentunya nih sahabat inovasi sangat menarik sekali, ini kurang sepertinya waktu kita ya, ngobrol dengan Pak Mulyana yang tentunya bisa kita bahas menjadi satu-satu topik ya Pak. Mungkin di lain Ya kesempatan betul. kita minta di-sharing nih inovasi-inovasi apa saja yang ada di, Pusat Riset Agroindustri yang saat ini bertempat di Palembang ya Pak ya? Pusat Riset Agroindustri kantornya Mhm. itu di ini Bu, ada di Cibinong Ada Bu, di Cibinong. kawasan Sains Teknologi Soekarno Mhm. di Cibinong. Jadi dulunya kantor LIPI Bu. Dan Oke. selain itu juga kami ada laboratorium di Serpong. Jadi kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie yang Mhm. dulunya ex BPPT ya. Jadi Mhm. ex LIPI dan ex BPPT yang sekarang semuanya di BRIN. Jadi Oh. eh, laboratoriumnya di sana Bu, laboratorium. Jadi, letak lokasinya sendiri tuh di Cibinong, tapi perisetnya tersebar ya, Pak, ya? Ya, yang mayoritas adanya memang di sana Bu, di Mhm. Serpong. Mhm. Jadi di Serpong dan Cibinong. Jadi Mhm. sekitar 90% memang di sana lah lokasinya, di Jabodetabek lah gitu Mhm. ya. Jadi kalau yang beberapa periset yang memang ada di lokasi-lokasi seperti di Palembang, Mhm. kemudian ada di Sumatera Barat, kemudian ada di Manado gitu kan ya. Tetapi memang tidak tidak mayoritas, Bu. Mhm. Karena itu, ya memang itu mereka yang para peneliti prarekayasa atau peneliti yang ada di luar home base yang di Cibinong dan di Serpong, mereka dituntut untuk melakukan kolaborasi Mhm. kerjasama dengan berbagai macam pihak. Jadi ada dari baik swasta maupun dari perguruan tinggi maupun dari ya Balitbangda gitu kan Mhm. ya, dari berbagai macam pihak mereka harus melakukan kolaborasi dan kerjasama. Jadi seperti itu Bu. Oke, sahabat, ternyata dunia penelitian tuh, ilmu pengetahuan tuh memang luas ya, Pak, ya?
tidak tercakup pada satu bidang saja nih sahabat inovasi. Tentunya ini sangat menarik dan tentunya kalau ada pertanyaan nih Pak, mungkin sahabat inovasi penasaran banyak yang ingin ditanyakan bisa langsung nanti tinggalkan komen di link YouTube kita, nanti dijawab oleh Pak Mulyana dan ini mengenai apa nih pertanyaannya Pak Iya, ya? betul, Bu. Nanti bisa di-sharing bersama-sama nih sahabat inovasi. Nah Pak mungkin terakhir nih Pak, kan saat ini sudah berkunjung ke Balikpapan Provinsi Sumatera Selatan ya Pak, mungkin ada kesan dan kesan Pak silakan. Ya, jadi Sumatera Selatan ini kan kalau dilihat dari komoditasnya itu terkenal dengan sawit dan Mhm, karet ya, Bu betul. ya. Mhm. Jadi eh, kami di sini kan ada beberapa peneliti yang memang mempunyai kepakaran di bidang agroindustri Mhm. dari karet, sehingga eh, kami memang mengharapkan ya ada semacam kerjasama nanti dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ini terkait bagaimana mengembangkan riset dan inovasi terkait hilirisasi dari karet ya Bu ya. Mhm. Karena industri karet ini kan sebetulnya sangat apa ya dibutuhkan oleh berbagai macam apa namanya Ini ya semua ini entitas ya, lah mhm. gitu kan ya, tidak hanya untuk industri apa ya industri yang kecil-kecil ya misalkan tapi dari mulai industri sampai dari industri yang sedang ya sampai industri besar kan membutuhkan karet ya. Misalkan Mhm. industri otomotif lah itu kan pasti butuh ya Karet. ada karet. Mhm. Kemudian untuk aksesoris kesehatan misalkan Mhm. ya itu kemungkinan besar juga kita membutuhkan teknologi hilirisasi sawit ya. Ya yang paling kecil ya misalkan dari rodanya saja ya, Mhm. roda roda untuk apa roda Kursi roda ya, Pak? ya kursi roda Mhm. ya untuk orang-orang sakit itu kan Mhm. mereka dari bahan karet Karet. ya itu produk ininya produk komunitas asalnya. Sehingga saya kira nanti dengan Balitbangda ini eh, kalau ya harapan saya ini fokus terhadap kegiatan-kegiatan riset terkait dengan agroindustri karet karena memang karet ini apa ya sangat dibutuhkan dan juga sangat terkait dengan apa para petani karet ya gitu kan Mhm. ya. Petani karet. Nah, mudah-mudahan kalau dengan kerjasama dengan Balitbangda ini kita selain apa ya dihasilkan riset dan inovasi juga Balitbangda ini sebagai apa ya institusi daerah kan jaringan ke apa ke bawahnya itu pasti lebih kuat ya lebih kuat sehingga juga ketika dihasilkan riset dan inovasi ini bisa disebarluaskan secara langsung oleh Balitbangda. Jadi seperti itu jadi yang jadi Jadi memang terciptanya kerjasama ke beberapa berbagai pihak akhirnya ya, Pak, iya ya, iya. antara, BRIN atau Pusat Riset Agroindustri ke Balikbangda, nanti Balikbangda mungkin bisa mentransferkan ya, Pak, ya, dari hasil-hasil, eee, penelitiannya itu sendiri ataupun Iya, mengkerjasamakannya ya, Pak, ya, kerjasama. tentunya antar stakeholder ya, Pak, ya? Iya betul, Bu. Jadi kerjasamanya mungkin, kan, ada di sini kan ada industri karetnya ya, Mhm. kemudian dari terus kemudian juga ada pengolahannya gitu kan ya. Mhm. Pembuatan tadi seperti tadi ya saya dengan salah satu ini boleh nyebut perusahaan ya atau nggak boleh ya? Boleh. Jadi, perusahaan swasta gitu kan ya, Mhm. bagaimana mereka industri yang biasa memasok apa, Kursi roda. rumah Oke. sakit ya untuk, roda, kursi roda, kemudian untuk tempat tidur gitu Mhm. kan ya. Nah ini, bisa kita kerjasamakan ya swasta, kemudian Pusat Riset Agroindustri, kemudian Balitbangda, dan kemudian Mhm. nanti bisa saja dikembangkan dengan, apa, dinas-dinas yang lain juga Mhm. Bu, dinas-dinas, teknis lain yang tentu saja, eee, ya mungkin, dinas perindustrian gitu kan ya, dinas, perdagangan sehingga, kerjasama yang dilakukan ini memang benar-benar bisa mencakup, keseluruhan, Mhm. dari apa, dari yang kita lakukan lah gitu kan. Tidak tidak hanya apa, istilahnya, riset yang terbatas pada riset ansih gitu kan. Mhm. Riset misalkan ada riset
terkait dengan karet, misalkan dibuat menjadi roda, tapi ya udah itu aja, tapi nggak dijual, tidak di kemana-mana kan. Nah itu kan juga tidak bermanfaat gitu. Betul. Jadi memang betul-betul harus risetnya itu ketika dihasilkan produk, ketika dihasilkan inovasi itu bisa dijual, bisa digunakan, bisa diproduksi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja Bu. Iya, saya setuju sekali nih dengan Pak Mulyana bahwa suatu inovasi itu belum berarti jika belum ada nilai ekonominya tentunya ya Pak ya, Betul. sehingga bisa dirasakan bersama-sama nih baik dari petaninya, mulai dari petaninya ya Pak ya sudah mendapatkan keuntungan, kemudian dari perisetnya, dari produsennya juga sampai ke masyarakat dari si konsumennya ya Pak ya, sehingga semuanya bisa merasakan manfaat dari inovasi itu sendiri dan tidak perlu jauh-jauh nih kita harus impor ya Pak dengan menggunakan produk milik kita sendiri ya Pak ya, tentunya dengan standar yang tidak kalah dengan yang milik dari luar ya Pak. Betul. Baik nih Pak, mungkin terakhir Pak ada ucapan terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih kepada ya khususnya kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ya Pak Alamsah ya atas ini inisiasi kerjasamanya ya ini kita sudah menerima kunjungan kami dari Pusat Riset Agroindustri, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di sini Sumatera Selatan, dan kemudian juga kepada seluruh pegawai di lingkungan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan semoga memang benar-benar kita bisa melakukan kerjasama, tidak hanya kunjungan semata gitu ya, tetapi ada hasil dari kunjungan ini dalam bentuk kerjasama riset, mungkin nanti penyusunan proposal gitu kan ya, kemudian juga penerapan aplikasi di masyarakat. Jadi seperti itu dan mohon juga kalau sekiranya nanti ada waktu bisa berkunjung juga, kami balas kunjungan ke Serpong atau ke Cibinong Bu, di laboratorium kami di sana, itu di kantor kami di Jabodetabek ya. Jabodetabek ya Pak. Ya. Baik nih Pak Mulyana, kita juga ucapkan terima kasih nih Pak untuk hadirannya udah sharing bersama sahabat inovasi untuk inovasi-inovasi yang sudah ada di Pusat Riset Agroindustri, dan juga atas undangannya tadi ya Pak ya. Kita nantikan bersama nih sahabat inovasi. Tentunya nih sahabat inovasi belajar dari yang dijelaskan Pak Mulyana tadi bahwa suatu inovasi itu bisa muncul dari kepekaan kita terhadap lingkungan. Salah satunya contohnya tadi dari pembuatan roda karet ya Pak ya, karet untuk rodanya, bagian dari salah satu kursi roda, apa sih yang ada permasalahan di sekitar kita, kenapa karet kita rendah, lalu diciptakanlah suatu inovasi supaya harga karet kita stabil, kemudian suatu inovasi tersebut bisa dikatakan inovasi jika sudah berdampak terhadap perekonomian kita tentunya. Nah, sahabat inovasi tidak perlu khawatir nih dalam berinovasi. Ingat, kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.